Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ya. Tadi kan kalian sudah membaca, memahami materi-materi yang ada dalam PowerPoint maupun yang ada dalam PDF yang telah saya bagikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita lihat bagaimana sih gaya bahasa maupun kata arkais tersebut dalam sebuah kutipan hikayat. Ini ada sebuah kutipan hikayat. Silakan nanti dibaca atau sekarang dibaca boleh. Secara ringkas, kutipan hikayat ini menceritakan tentang dua orang tokoh yang saling bertemu di sebuah tempat yang bernama Tukang Asah Permata. Lalu si yang bernama saudagar dan kita sebutlah seorang hamba ya, seorang rakyat biasa, dia bertemu di sana dan si saudagar ini mempunyai sebuah rebab. Rebab itu adalah alat musik yang digesek. Lalu dia bertanya kepada orang tersebut, "Pandaikah kamu memainkan rebab?" Nah, ternyata si orang tersebut pandai memainkan rebab. Si saudagar meminta kepada orang tersebut untuk memainkan beberapa lagu. Gitu. Sampailah pada akhirnya ternyata lagu tersebut enak dimainkan oleh si orang tersebut, dan sampailah saudagar memintanya berkali-kali hingga maghrib. Nih di sini ya. Hampir maghrib, bangunlah tukang itu bermohon hendak pulang ke rumahnya sambil meminta upahnya. Oh, ternyata setelah maghrib itu si saudagar, si orang tersebut meminta upah kepada saudagar. Lalu saudagar bertanya, "Apa yang sudah engkau kerjakan? Mengapa minta upah?" Gitu kan. Lalu si tukang itu menjawab, "Bukankah hamba orang gajian Tuan buat sehari ini? Kewajiban hamba mengerjakan apa yang Tuan hamba perintahkan, dan segala perintah Tuan telah hamba kerjakan. Sebab itu Tuan bayarlah upah hamba yang telah Tuan janjikan itu." Nah, di sini ternyata si tokoh tersebut atau orang tersebut beranggapan bahwa dia adalah orang upahan. Nah, tadi kan di awal kalimat dijelaskan bahwa orang tersebut lebih mengutamakan kehidupan dunianya ya, berarti cari uang terus gitu. Nah, di sini dia meminta upah ternyata kepada si saudagar. Cuman yang ingin kita bahas adalah bagaimana kata-katanya dia meminta upah. Nah, di sini kalian bisa lihat, bukankah hamba. Nah, hamba ini merupakan kata arkais. Kenapa? Kalau orang-orang zaman dahulu itu menggunakan kata ganti aku atau saya menjadi hamba, apalagi orang-orang yang menengah ke bawah. Lalu juga ada kata tuan. Jadi tuan itu adalah orang atau lawan bicaranya, apalagi dia berkedudukan sebagai orang yang berada atau di atasnya dia. Nah, itu salah satu contoh dari kata arkais ya. Nah, jika tadi kalian sudah melihat contoh-contoh dari kata arkais di dalam sebuah kutipan hikayat yang mungkin nanti akan kalian temukan seperti kata hatta, sabian, anakanda, ayahanda. Nah, itu masih termasuk ke dalam kata arkais. Intinya apa? Kata arkais itu adalah kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi pada zaman sekarang, atau istilah lainnya adalah kata kuno gitu ya. Lalu kita lanjut melihat contoh dari sebuah gaya bahasa. Nah, di sini yang ayah di sini mempunyai gaya bahasa hiperbola. Kenapa gaya bahasanya hiperbola? Nah, di sini kan coba lihat. Cerita ini menceritakan tentang kutipan ini menceritakan tentang bagaimana sih ketampanan dari seorang muda Cikleman. Nah, tokohnya muda Cikleman. Lalu di kutipan ini diceritakanlah oleh penulis seberapa tampannya dia. Nah, dari kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang berlebihan untuk menyatakan ketampanan dari seorang muda Cikleman. Contohnya, kalau yang melihat sedang menciduk air, maka terantuklah buyung di kepala.
Intinya apa? Ketika seseorang sedang mengambil air sampai kejedot kepalanya oleh gayung karena melihat ketampanannya Muda Cikleman. Lalu yang kedua, kalau yang melihat sedang menumbuk padi, maka terantuklah Alu Kelusung. Nah, saking gantengnya atau saking tampannya si Muda Cikleman ini, orang yang sedang menumbuk padi, yang ditumbuk bukan padinya, tapi lesungnya. Nah, itulah yang menggambarkan ketampanan dari si Muda Cikleman. Tetapi itu terlalu berlebih-lebihan gitu. Jadi ini merupakan majas hiperbola. Lalu di dalam satu kalimat ini belum tentu hanya satu majas ya. Nah, coba kalian lihat. Kalau yang melihat sedang menciduk air, lalu di sini diulang lagi. Kalau yang melihat sedang menumbuk padi, berarti di sini juga mempunyai majas apa? Repetisi. Atau khususnya anafora, yaitu repetisi yang berada